الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول ربنا جل وعز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله Sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah merupakan sebuah konsekuensi dari iman kepada Allah Jalla wa Ala adalah at-tawakkul, menggantungkan hati, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Jalla wa Ala. At-tawakkul merupakan ibadah hati yang sangat besar, merupakan syarat sahnya iman seorang hamba, di mana segala urusannya hanya ia serahkan kepada Allah Jalla wa Ala. Dia murnikan segala bentuk ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Jalla wa Ala semata. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah semata hendaknya kalian bertawakal, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Dan Allah Jalla wa Ala menjanjikan kecukupan, pertolongan dan perhatiannya kepada mereka orang-orang yang memurnikan tawakal mereka, ketergantungan hati mereka hanya kepada Allah, bahwa Allah akan cukup untuk mereka dalam segala urusan perkara mereka. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih.
Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang senantiasa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar, solusi, dan akan memberikan kepadanya rezeki dari pintu-pintu yang tidak ia prediksi, yang tidak ia sangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu cukup baginya. Inna Allah balighu amri. Sesungguhnya Allah maha menang atas segala urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Dan Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Seorang yang bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala, yang memurnikan ketergantungan hatinya hanya kepada Allah Jalla wa'ala, maka akan hilang dari hatinya ketakutan kepada syaitan. Akan hilang dari hatinya rasa takut kepada jin, makhluk-makhluk halus. Akan hilang dari hatinya rasa takut kepada selain Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasyaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidharrihim syai'an illa biiznillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Sesungguhnya gangguan-gangguan syaitan itu dari bangsa jin, tujuannya hanyalah agar seorang mukmin itu bersedih, agar seorang mukmin itu gelisah dalam kehidupannya. Apakah gangguannya itu dengan bentuk waswasah ataukah terkadang dengan penampakan-penampakan yang mengerikan? Maka Allah menyatakan gangguan-gangguan syaitan itu tujuannya liyahzunal ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman itu menjadi sedih, menjadi takut, menjadi gelisah. Maka Allah menyatakan walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya itu, syaitan-syaitan dari makhluk halus itu tidak akan pernah bisa mendatangkan mara bahaya kepada orang-orang yang beriman sedikit pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. 1000 setan pun berdiri di hadapan kita, 1000 kuntilanak pun berada dan melakukan penampakan di hadapan kita, tidak akan terjadi apapun kalau Allah belum berkehendak dan Allah belum mengizinkannya. Walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah. Sesungguhnya setan-setan itu tidak akan bisa mendatangkan mara bahaya kepada orang-orang yang punya iman sedikit pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Jika itu terjadi maka kehendak Allah, jika dia mampu maka itu dengan izin Allah, bukan karena syaitan yang sudah kuat, tetapi karena Allah telah berkehendak, karena banyak hikmah di balik itu. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyatakan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala. Seorang mukmin yang benar-benar bertawakal kepada Allah, hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Hatinya tidak lagi bergantung kepada selain Allah Jalla wa Ala. Dia tidak pernah gelisah, tidak pernah khawatir akan masa depannya, akan rezekinya, dan apa yang akan terjadi esok hari. Karena segala urusannya telah ia serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia melakukan sebab-sebab yang mampu dia lakukan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah Jalla wa'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukup untuknya. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Seorang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, dia tidak butuh kepada jimat. Karena yang menggunakan jimat-jimat itu, obat-obat atau apa saja yang disebut dengan jimat, agar untuk kebalah, agar jualannya itu lebih laris lah, agar pelor itu tidak menembus badannya lah, dan seterusnya. Seorang mukmin tidak butuh kepada itu. Seorang mukmin sudah cukup kuat dengan tawakal kepada Allah. Dia serahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah yang merupakan senjata jitunya.
Dia menjaga zikir pagi petang. Dia menjaga zikir-zikir setelah sholat 5 waktu. Zikir mampir di sebuah tempat. Zikir naik kendaraan. Zikir keluar dari rumah. Zikir safar. Setelah itu dia lakukan sebab-sebab duniawi yang mampu dia lakukan dan tidak bertentangan dengan aturan Allah. Selebih itu dia serahkan kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan di bawah kehendak Allah dan izinnya Allah. Allah telah berfirman, "Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin." Tidaklah kalian berkehendak melainkan di bawah kehendaknya Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi besar kita, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam selama beliau berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, beliau benar-benar membersihkan segala keyakinan, segala mitos yang bertentangan dengan nilai-nilai tawakul, yang mengotori kemurnian ketergantungan hati seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Beliau benar-benar memerangi seluruh bentuk mitos-mitos yang itu mengotori sifat tawakal seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala tiyarata wala safar wala naw'a wala ghaula." Nabi menyatakan tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Karena di antara mitos orang-orang kaum musyrikin di masa jahiliyah bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Maka Nabi menyatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Banyak orang bergaul dengan orang yang punya penyakit menular, tapi penyakit tersebut malah tetap tidak menular kepadanya. Dia bersentuhan dengan orang yang berkudis, tapi dia juga tidak berkudis karena memang Allah belum mengizinkannya. Maka Nabi menyatakan la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Kemudian Nabi menyatakan wala tiyarah, tidak boleh mengadu nasib kepada seekor burung. Di antara bentuk mitos orang-orang jahiliyah di masa itu, mereka mengadu nasib kepada seekor burung. Bagaimana bentuknya diterangkan oleh para ulama akidah dan sirah. Kalau dia punya sebuah rencana, ingin safar, ingin melakukan perjalanan jauh, atau ingin membuka sebuah usaha, maka dia akan melepaskan seekor burung terlebih dahulu. Kalau seekor burung yang dia lepaskan tersebut terbang ke arah kanan, maka dia bermitos, berarti ini tanda baik. Tetapi kalau seekor burung yang dia lepaskan tersebut terbang ke arah kiri, maka dia bermitos, kayaknya nasib ini sial. Maka dia membatalkan rencana yang telah ia rencanakan. Maka Nabi katakan, la tiyarah, tidak boleh mengadu nasib kepada seekor burung. Serahkan segala urusanmu kepada Allah. Gantungkan segala urusanmu dan isi hatimu hanya kepada Allah. Kebaikan dan kejelekan itu semua Allah, tidak ada yang punya kuasa dalam hal tersebut. Kemudian Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh mengadu nasib, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan safar, bulan Safar. Karena orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah, mereka beranggapan sial dengan bulan Safar. Istilah sebagian orang sekarang bulan Tu'um, bulan panas. Ya. Mereka menganggap bulan Safar bulan sial untuk menikah, bulan sial untuk mengawali karir, bulan sial untuk membuka sebuah usaha, sehingga mereka tidak berani buka usaha besar, melakukan sebuah perjalanan atau sebuah rencana di bulan Safar, karena anggapan mereka bulan Safar adalah bulan sial. Maka Nabi menyatakan wala safar, tidak boleh beranggapan sial dengan bulan Safar. Baik dan sial itu adalah di tangan Allah Jalla wa'ala. Memohonlah kepada Allah dan berlindunglah kepadanya dari seluruh mara bahaya. Wala safar, lakukan bulan Safar sebagaimana bulan yang lain adalah bulan ciptaan Allah, bukanlah bulan sebagai tanda kesialan. Kemudian Nabi menyatakan wala hamah, tidak boleh beranggapan sial dengan hamah, burung hantu. Merupakan sebuah mitos di masa jahiliyah. Mereka beranggapan kalau ada seekor burung yang singgah di sebuah rumah atau di sebuah tempat, maka mereka beranggapan pasti akan ada orang meninggal di tempat tersebut.
Pasti akan ada musibah besar di tempat tersebut. Hal ini masih ada pada sebagian orang. Sebagian orang kalau melihat ada burung hantu singgap di sebuah rumah, dia akan mengejarnya sejauh mungkin. Khawatir akan ada orang mati di rumah itu nantinya kalau ada burung hantu tersebut. Na'udzubillah. Padahal kematian adalah perkara gaib yang tidak bisa diprediksi dan tidak dapat dilihat. Kalaulah burung hantu itu tanda kematian atau pembawa kesialan, pembawa kematian, berarti kalau demikian kematian bukanlah sesuatu yang gaib. Kematian adalah sesuatu yang sudah bisa diprediksi. Maka Nabi menyatakan wala hamah, tidak boleh beranggapan dia dengan seekor burung hantu. Dia bukan tanda sial, dia bukan tanda akan ada yang kematian atau suatu musibah. Wala nau'a, tidak boleh menjadikan bintang itu sebagai tanda-tanda kebaikan, sebagai tempat kalian mengadu nasib. Karena orang-orang jahiliyah, di antara bentuk mitos mereka dengan bintang, mereka beranggapan kalau bintang ini dan bintang itu berada di sebuah arah, berarti akan turun hujan, berarti akan ini dan itu. Maka Nabi menyatakan bintang bukan untuk itu. Bintang hanyalah perhiasan untuk langit, zinatan lis-sama, wa laqad zayyannaha. Ya. Kami telah menghiasi bintang, langit-langit itu dengan nujum, dengan bintang-bintang yang ada. Rujuman li syayatin, hikmah yang kedua untuk melempar syaitan-syaitan yang mencari berita ke langit dunia. Yang tujuan hikmah yang lainnya wabin najmi hum yahtadun, sebagai kompas. Dia bukan sebagai tanda kesialan atau kebaikan yang akan terjadi. Di antara bentuk mitos dengan perbintangan yang diperangi oleh Nabi tetapi masih ada di zaman now ini adalah zodiak. Mereka beranggapan kalau bintang Scorpion berarti menandakan ini dan itu. Kalau bintang ini berarti jodoh kamu dari ini dan itu. Berarti masa depan kamu demikian dan demikian. Ini bentuk mitos jahiliyah dengan perbintangan yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Wala ghaula. Kemudian kata Nabi, tidak ada hantu dan setan yang bisa membahayakan kalian tanpa izin Allah. Syaitan memang ada, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin dan kehendaknya Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk mitos jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertentangan dengan sifat tawakal seorang mukmin kepada Allah, mereka beranggapan sial dengan bulan Syawal. Orang-orang jahiliyah di masa itu beranggapan bahwa bulan Syawal adalah bulan sial untuk menikah. Barang siapa yang menikah di bulan Syawal, maka pernikahannya akan sial, anggapan mereka. Maka dengan sengaja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menikahi dan melakukan rumah tangga, membangun rumah tangganya bersama Siti Aisyah di bulan Syawal, dan beliau mengumumkannya sebagai bentuk kalteran dari beliau bahwa bulan Syawal bukan bulan sial untuk nikah. Beliau menikah di bulan Syawal, rumah tangganya tetap tidak sial. Syawal adalah salah satu dari bulan Allah, bukanlah bulan yang mendatangkan kesialan. Sial dan tidaknya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sengaja Nabi kita menikah di bulan Syawal, menikahi Aisyah di bulan Syawal. Beliau ingin menjelaskan bahwa ini adalah mitos jahiliyah. Ini adalah bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah Jalla wa'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk mitos jahiliyah di masa Nabi yang diperangi oleh Rasulullah dan bertentangan dengan tawakal seorang mukmin kepada Allah, mereka beranggapan kalau menikah dengan sepupu atau dengan kerabat yang masih senasab dan sedarah, anak yang akan lahir tidak akan sempurna. Anak yang akan lahir akan cacat dan yang semisal dengannya. Maka dengan sengaja Nabi kita menikahkan putri kandung beliau dengan Ali yang masih satu nasab dan masih sedarah. Ali bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ali dan Fatimah bertemu di Abdul Muttalib. Mereka menikah, anak yang lahir dari mereka sempurna, tidak ada yang cacat dan tidak ada yang sial. Maka batallah apa yang disangka sial oleh orang-orang jahiliyah di masa itu, bahwa kalau menikah sesama sepupu, kalau menikah sesama nasab yang masih sedarah, anak yang akan lahir akan sial, akan cacat. Dengan pernikahannya Siti Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib yang masih satu nasab dan masih satu darah.
Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib, Fatimah bintu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Anak yang lahir dari mereka tidak ada yang cacat. Anak yang lahir dari mereka sempurna Hasan dan Husain, sempurna dunia dan sempurna agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara bentuk mitos jahiliyah yang dibersihkan oleh Rasulullah dan bertentangan dengan akidah Islam, mereka beranggapan sial dengan nama. Kalau misalkan namanya sakit, berarti anaknya akan sakit nantinya, maka mereka merubahnya. Mereka beranggapan sial. Kalau anaknya sakit, maka dia akan berusaha mengganti namanya dengan nama yang lainnya. Walaupun secara tuntunan agama seorang itu hendaknya memilih nama-nama yang memiliki arti baik, karena nama itu merupakan doa. Tetapi bahwa nama adalah sebab terjadi penyakit, sebab terjadi kesialan, itu adalah mitos jahiliyah yang dibersihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita murnikan ketergantungan hati kita hanya kepada Allah. Mari kita murnikan tawakal kita hanya kepada Allah. Kebaikan dan kejelekan itu hanya di tangan Allah. Kalau kita memohonlah kepada Allah, dan kita kalau kita mintalah kepada Allah. Kita tidak butuh kepada jimat-jimat, kita tidak butuh kepada jampe-jampe. Cukuplah pertolongan Allah untuk kita dengan menjaga zikir pagi petang, zikir setelah solat 5 waktu, zikir-zikir yang telah datang panduannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu jauh lebih kuat. Tidak ada yang lebih kuat daripada doa dan zikir seorang mukmin kepada Allah Jalla wa Ala. Adapun kalau orang itu menggunakan jimat, dia sengsara dunia akhirat, dia akan diperbudakkan oleh jimatnya. Beberapa jimat terkadang tidak berlaku kalau ada hujan. Beberapa jimat terkadang peraturannya tidak boleh makan pisang. Ada yang beberapa jimat tidak boleh menggunakan pakaian berwarna tertentu dan seterusnya, sehingga dia diperbudakkan oleh jimatnya. Ada sebagian jimat setiap malam-malam tertentu harus menyembelih ini, harus menyembelih itu, harus menyediakan kopi pahit ini, kopi pahit itu, dan seterusnya. Dia diperbudakkan. Kalau sempat permintaan sesajenannya itu belum ia laksanakan, maka dia akan ketakutan, dia akan gelisah, dan dia akan khawatir sepanjang hari dan sepanjang malam. Ini merupakan bentuk perbudakan dari syaitan, dari sesajenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر المسلمين والمسلمات المستضعفين والمستضعفات في سوريا وفي فلسطين وفي برما وفي كل مكان. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بدولة اليهود ومن معها ودمرهم تدميرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.